Apa saja yang paling banyak diperbincangkan oleh warganet atau netizen pasca debat perdana Capres 2024 pada malam kemarin? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu langsung dari studio mini Kompas TV ada di kantor KPU Pusat bersama dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator ada Mbak Rustika Herlambang. Selamat sore Mbak Tika, selamat datang kembali. Selamat sore, sudah sore ya? Sudah sore. Sore, iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kemarin, ini kan ternyata banyak sekali responsnya di media sosial. Tapi isu apa yang paling banyak diperbincangkan setelah debat kemarin? Ya, jadi kita lihat bahwa kita waktu ketemu terakhir itu kita menyatakan bahwa debat adalah salah satu peristiwa yang paling ditunggu netizen gitu kan. Nah, dan itu semua terbukti kemarin Mbak gitu, di mana dalam waktu dari jam 12 siang kemarin sampai hari ini jam 11 siang terdapat 415.000 postingan, 2,8 juta engagement dari 119.000 Kita punya datanya akun. juga nih sambil Ya, kita lihat betul. ya. Ini data yang kita tampilkan adalah periode dari jam 12 kemarin Sampai hari ini jam 11 siang gitu. Di situ sebenarnya kalau kita buka secara detail itu ada lonjakan Mbak, mulai dari jam 6 sore puncaknya makin itu deket debat. Yes. Jam 6 sore dan puncaknya itu ada di jam 11 siang, 11 malam. Dan kemudian dia menurun gitu. Tapi kita lihat kalau dilihat dari polanya itu terlihat bahwa netizen tuh sangat antusias melihat debat itu gitu. Kunci dari debat itu adalah apa sih gitu. Jadi netizen itu bertanya gitu, apakah debat ini akan mengubah pola pilihanmu gitu. Terus kedua, siapa calon yang paling berkualitas gitu. Terus yang kemudian lucunya gitu ya, dari ketiga paslon itu mereka masing-masing mengatakan bahwa calonnya dialah yang terbaik gitu. Jadi mereka membuat dukungan-dukungan gitu ya terkait dengan preferensi mereka gitu, terus pengalaman mereka di debat gitu dalam hal apa aja. Nah, kalau tadi Mbak bertanya kan gitu, isu apa sih yang paling banyak diomongin sama netizen gitu kan? Nah, ternyata hingga siang tadi isu terkait sama HAM adalah isu terbanyak yang paling mendapatkan respon dari netizen. Isu HAM. Jadi pertama kan karena bagaimanapun debat pertama adalah terkait sama HAM, hukum gitu, korupsi, pelayanan warga gitu kan. Tapi ternyata khusus soal HAM itu mendapatkan sorotan tertinggi. Yang kedua, kenapa mendapatkan sorotan tertinggi? Karena banyak hal yang menyentuh sisi emosional dari netizen. Misalnya mendatangkan korban, menanyakan di mana kuburan, kemudian menanyakan yang sama Prabowo diangkat, kenapa harus memunculkan lagi isu-isu yang dianggap sudah kadaluarsa seperti ini. Setiap dia mau maju. Setiap kali dia mau maju gitu. Nah, isu itulah yang kemudian muncul paling banyak mendapatkan engagement hingga 620.000 gitu. Kemudian isu yang kedua adalah terkait sama MK. Hukum gitu ya. Nah, di situ tuh dipercakapkan sampai mendapatkan engagement 603.000 gitu. Sementara postingannya 22.000 gitu. Jadi hanya dalam waktu belum ada 24 jam sudah lebih dari 22.000 postingan. Artinya itu mendapatkan atensi besar sama netizen gitu kan. Terus yang ketiga Mbak, kita melihat bahwa dalam debat kemarin itu ternyata yang mendapat sorotan itu justru ketika antar paslon saling serang. Jadi mereka menganggap bahwa ternyata postingan-postingan itu mereka mengambil angle atau memframe gitu ya suasana-suasana ketika saling serang kandidat ini ya. Maaf, mungkin bukan saling serang ya, adu gagasan. Adu gagasan. Termasuk sindiran gitu, termasuk kenapa kok jadi emosional gitu, kenapa kok ada temperamental gitu. Nah, itu suasana itu ternyata sama netizen. Jadi postingannya tuh lumayan banyak sih, 24.000. Ya, engagementnya 444.000. Jadi betul-betul itu ada lompatan gitu, postingannya mendapat engagement terbanyak. Tiga hal ini engagementnya terbanyak adalah di platform TikTok terutama gitu. Terus kalau isu keempat korupsi. Ya, kemudian karena masih hangat ya dengan hari sekali anti korupsi ya. Dan fenomena lainnya yang ternyata netizen itu mengambil atensi adalah pernyataannya Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo menjawab pertanyaannya Mas Anies Baswedan,
Prabowo selalu menyatakan Mas Anies Ada gitu. penekanan itu, dan Ada itu diperbincangkan di media sosial. Itu diperbincangkan di media Oke. sosial gitu. Jadi dari postingannya sebenarnya nggak banyak ya, 5.226. Tapi orang tertarik untuk membahas itu ya? Iya betul gitu, dan engagementnya sebesar 155.000. Kenapa sih kok Mas Anies itu dia munculnya sangat banyak gitu? Ya gimana gitu, karena kan netizen itu mengangkat beberapa hal gitu ya, yang disebut kenapa sampai memunculkan nama Mas Anies gitu. Netizen menganggap bahwa Anies menyerang Prabowo gitu. Jadi apa aja serangannya? Yang paling banyak di mention itu adalah, satu adalah soal Harun al-Rashid gitu ya. Kedua adalah soal pemerintahan Pak Jokowi yang otoriter gitu kan. Ketiga soal Papua. Keempat soal Anda bisa jadi gubernur. Oke. Kelima adalah soal etika di MK dan keenam adalah oposisi. Nah, itu adalah kenapa engagementnya jadi besar, dan kemudian kenapa ada Mas Anies gitu. Ya, karena ketika mengatakan Mas Anies itu, Prabowo menekankan gitu ya, ekspresi ketika mengatakan Mas Anies itu dengan nada yang lebih ditekan gitu kan. Nah, itu adalah situasi terkait dengan isu-isu yang paling besar gitu. Oke. Kalau soal siapa capres yang paling banyak dibahas di media sosial, dan media sosial apa yang paling banyak unggahan, postingan ya, dan juga tanggapan, komentar-komentar itu paling banyak mana, Mbak? Nah, kalau dari percakapan aja gitu ya, kita bisa melihat bahwa percakapan terbanyak, karena kita time frame-nya kan dari sebelum debat ya sampai sesudah, itu Prabowo paling banyak, paling tinggi, penuh dengan dukungan gitu ya terhadap Prabowo, tapi juga ada serangan terkait HAM. Jadi itu akhirnya terkonfirmasi pada saat debat. Makanya kenapa isu HAM jadi menjadi sangat besar pada hari ini gitu kan. Terus yang kedua adalah Anies Baswedan. Ketiga adalah Ganjar. Antara Prabowo dengan Anies Baswedan itu engagementnya tuh saling berkelindan, jadi sangat dekat gitu. Kenapa? Karena memang ketika bicara Prabowo selalu dikaitkan dengan Anies Baswedan ketika kita bicara terkait dengan debat tadi malam gitu. Nah, sementara dari sisi sentimennya, Ganjar mendapatkan sentimen yang paling positif dibandingkan dengan dua paslon yang lain. Kenapa sentimen positif itu terjadi? Karena Ganjar dia tidak banyak menyerang gitu, dia lebih banyak mengademkan situasi dalam tanda petik gitu ya, netizen menyatakan begitu. Atau ketika menyampaikan pernyataan atau pernyataan cukup santun begitu ya? Dianggapnya cukup santun gitu. Nah, kalau dari sisi ekspresi itu menarik, Mbak. Jadi kita kan membedah juga gitu, reaksi netizen terhadap tiga paslon ini apa gitu kan, seperti apa gitu. Nah, ternyata kalau kita bedah antara Prabowo sama Anies itu reaksi netizennya tuh hampir sama, yakni trust yang berisi dukungan. Yang kedua adalah disgust dalam hari ini tuh berarti serangan gitu. Sementara Ganjar itu lebih banyak didominasi oleh sentimen trust dan anticipation. Anticipation tuh artinya harapan gitu. Gitu. Terus kemudian kalau kita ambil dari ketiga paslon, itu ada satu sentimen yang sama sepanjang debat. Betul, dan itu adalah sentimen surprise. Jadi ternyata debat ini penuh dengan kejutan. Kejutan pertama kan karena perubahan debat. Jadi netizen itu sudah beranggapan bahwa mereka berdua-duaan gitu kan. Terus kedua, ternyata bentuknya kan seperti di tengah-tengah dan sendiri-sendiri. Dan ada podium juga ya. Betul gitu. Dan ketiga itu adalah mereka tuh beranggapan bahwa yang bakal rame itu pasti Prabowo sama Anies atau kubunya mereka. Yang terjadi sebaliknya, Prabowo dengan Ganjar. Ternyata justru Prabowo dengan Anies, dan ini di luar ekspektasi mereka gitu. Jadi netizen itu juga kaget-kaget gitu. Nah, bicara soal data dan isu tadi ya, Mbak, ternyata yang menarik lagi adalah siapa sih yang merespon mereka, umurnya berapa, dan direspon itu apa. Sesuai dengan dialog kita ya, obrolan kita betul terakhir ya, anak-anak muda nggak? Betul, jadi kita kan bicara sesuatu yang sangat kritis ya. Jadi ternyata generasi milenial dan generasi X, nah itu mereka paling banyak merespons terkait sama debat tadi malam. Betul. Jadi kalau yang generasi milenial itu ada 65%, kemudian generasi X itu ada 27%, dan
Gen Z itu ada 5%. Nah, menariknya lagi kalau milenial sama Gen X itu dia relatif mengarah pada isi pesan dari debat itu gitu kan. Terus pas narasi masing-masing paslon itu seperti apa. Tapi Gen Z pendekatannya beda dong, Mbak. Gitu. Jadi Gen Z itu lebih cenderung untuk menyoroti ekspresi masing-masing paslon ketika berada saat debat. Ketika menghadapi debat, nah itu yang disorot oleh Gen Z. Gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang menarik gitu ya. Jadi selain dia menyoroti ekspresi, mereka juga memberikan skor kepada paslon masing-masing yang disukain gitu. Nah, terus kalau kita melihat juga dari sisi netizen, laki-laki atau perempuan, nah gitu kan paling banyak gitu. Nah, di antara 3 paslon, Ganjar itu terbanyak mendapatkan respon dari perempuan. Dan lucunya perempuan itu rata-rata mereka memberikan dukungan kepada Ganjar gitu. Mereka dia suka kepada Ganjar, kepada program-programnya gitu. Nah, sementara kalau yang Anies sama Prabowo, karena keduanya ini sedang berdebat gitu ya, jadi mereka lebih banyak direspon oleh netizen laki-laki gitu kan. Jadi kelihatan sekali situasinya tuh seperti apa gitu. Itu adalah beberapa hal yang menarik. Tapi gitu. kalau paling tinggi tadi di TikTok ya? Betul. Di TikTok. Nah, di TikTok itu kan dia secara jumlah postingan kecil ya, Mbak. 21.200 ya. Komentar paling tapi tinggi. Untuk engagement jadi di di likes dan lain-lain itu paling tinggi. Dia mencapai 1,7 juta engagement. Itu sampai jam 11 siang sampai tadi ya? 11 siang tadi gitu. Nah, kemudian apa isinya? Isinya itu adalah rata-rata adalah potongan-potongan dari kayak closing statement, kemudian terkait sama potongan debat Mas Anies. Nah, itu ternyata banyak diambil sama netizen. Terus soal Gibran yang dia berdiri memberikan support kepada Prabowo, kemudian juga potongan-potongan seru, statement-statement, terus kemudian dibanding-bandingkan. Nah, itu kalau di TikTok. Berarti waktu kita nggak banyak, tapi yang terakhir nih, statement atau kalimat-kalimat atau cuplik-cuplikan apa dari masing-masing dari ketiga calon ini, capres ini yang paling banyak diperbincangkan itu apa? Dari Ganjar, kemudian juga dari Prabowo dan juga dari Anies? Ya, oke. Jadi kalau dari Anies itu mereka bicara terkait sama momen adu gagasan dan mereka rata-rata menganggap bahwa Anies itu tampil memukau, the king of retorika katanya gitu kan, melampaui ekspektasi gitu kan, yang pasti akan mengangkat suara Anies gitu. Sementara netizen itu dari kubunya Prabowo, mereka tetap mendukung Prabowo, bahwa Prabowo adalah tampil yang maksimal dan itulah khasnya Prabowo gitu, dan juga mengangkat isu-isu yang terkait Anies bisa menjadi gubernur karena Prabowo gitu. Dan isu lainnya adalah Prabowo dikeroyok 2 paslon gitu. Kemudian dari Ganjar dia bicara terkait sama situasi yang Ganjar yang lebih santun sekarang gitu, lebih tidak banyak menyerang dan dia lebih katanya gitu. Di luar ekspektasi daripada netizen yang mengharapkan nanti akan ada serangan justru ya antara Ganjar dan juga Prabowo. Dan perubahan juga pada gaya bajunya. Itu yang membuat netizen. Itu untuk debat perdana. Kita masih harus tunggu lagi nanti debat perdana untuk calon wakil presiden, Mbak Tika, tanggal 22 Desember nanti. Tapi yang pasti untuk di media sosial sendiri perbincangannya cukup hangat dan bahkan cukup tinggi angkanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Mbak Rustika Herlambang, sudah hadir langsung ke studio Mini Kompas TV dari kantor KPU. Dan juga usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi kurang dari 2 bulan lagi Anda punya hak suara, bakal memilih di pemilu 2024. Ada 4 hingga 5 jenis surat suara yang harus dipahami nantinya di bilik suara. Usai jeda, penjelasan dari Komisioner KPU Betty Epsilon Idrus akan hadir dalam segmen Rabu bersama KPU hanya di Rumah Pemilu.